Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hingga detik ini untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, atas semua apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetap bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, tapi ya linknya. Jadi jangan dipotong-potong setelah diunduh lalu diunggah ulang. Jangan. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari nama-nama kalian semuanya. Ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga dicurahkan untukmu. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita ini bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang seri yang ke 11 ya. Seri yang ke-11. Ya. Seperti yang telah aku ingatkan dulu, kita akan membahas tentang adakah nabi dari Arab itu ya. Itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu ya, dan itu belum selesai. Dan akhirnya tertunda dan hingga detik ini belum selesai itu, sampai seri ketiga atau keempat itu ya, lupa aku. Maka penyelesaiannya di sini aja ya. Penyelesaiannya di sini. Karena substansinya sama aja kok ya. Oke. Aku sudah jelaskan tentang saudara. Aku sudah jelaskan tentang budak. Kita tahu Gad, Aser, dan Naftali itu mamanya itu budak. Bukan orang merdeka sebagaimana Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itu bunda mereka itu orang-orang merdeka. Ya. Dari sini kita tahu sebetulnya tradisi perbudakan itu sudah jauh ada sebelum Islam ada. Ya, ini zaman perjanjian lama ini. Perbudakan itu sudah ada. Sejak zaman Bapak Abraham itu sudah ada. Makanya nanti kalau kalian membaca perbudakan dalam perspektif Al-Quran itu harus pandai-pandai. Nggak sama dengan ini. Ini kan produk budaya. Ya, sedangkan dalam Islam itu hasil dari, kan aku sudah bilang bahwa peperangan itu pasti menimbulkan masalah sosial. Dan budak dalam Islam itu akibat peperangan yang menimbulkan masalah sosial, yang pernah aku jelaskan kepada kalian semuanya. Karena apa? Semangat dalam Islam itu justru semangat menghapuskan perbudakan. Cuman kan tidak seperti membalik telapak tangan, karena itu sudah berakar dan berurat. Bayangkan dari zaman sejak Bapak Abraham berapa lama itu. Terus mau dihapuskan dalam waktu 23 tahun dakwah Kanjeng Nabi. Kalau dibulatkan kan 23 tahun. Ya, kan nggak apple to apple ya. Dari zaman Bapak Abraham itu sudah berapa abad.
Ya, yang ini Nabi kan dakwah cuman 11 sama 10 22, kalau dibulatkan 23 tahun lah. Yang dihapuskan budaya yang berabad-abad, ya nggak gampang, ya. Tapi semangatnya ini kadang-kadang orang nggak ngerti, ya. Perbudakan yang dalam Al-Qur'an itu side effect dari peperangan. Ya. Itu side effect dari peperangan. Aku sudah jelaskan itu beberapa waktu yang lalu. Dan semangatnya Islam itu memberantas perbudakan. Makanya kalau orang datang ke Nabi, dia ada salah melakukan dosa, lepaskan budak. Laporan ada salah, lepaskan budak. Lepaskan budak. Karena orang Arab itu untuk melepaskan budak itu berat. Bagi mereka banyaknya budak itu justru semakin memperkokoh status sosial mereka, gitu loh. Ya, dan Islam tidak mau. Tidak boleh ada perbudakan manusia atas manusia. Gitu, ya. Oke. Jadi kita tahu ada Gad, ada Aser, ada Dan, ada Naphtali, dan semuanya terhitung sebagai Bnei Israel, anak-anak Israel. Sesungguhnya anak-anak Israel itu ada 13 plus 1 tapi cewek, Dina, yang dilahirkan oleh Bunda Lea, dan itu orang merdeka. Namun demikian dia tidak terhitung sebagai keturunan walaupun mamanya orang merdeka karena cewek. Jadi sebetulnya 13. Ini kalau otaknya otak goblok dikasih tahu gini ya nggak ngerti juga. Baca Alkitab itu yang benar, yang sungguh-sungguh gitu. Supaya kalau ngomong tuh nggak ngawur. Ya. Dina ini kita bisa lihat, ya, dia tidak terhitung karena kita Abrahamic Faith mengambil garis keturunan itu dari patriark, bukan matriark. Ya, kenapa aku harus menjelaskan ini? Karena aku mau lu jual gue beli, gitu loh. Gue kan sudah bilang kemarin, apakah Bunda Hajar itu budak? Bukan. Dan sudah aku kasih gambarannya. Bagaimana, ya, katakanlah kalau sekarang kan itu hubungan bilateral antara dua penguasa, ya, presiden dengan presiden. Kalau sekarang itu namanya hubungan bilateral gitu lah. Itu ada antara dua penguasa. Jadi jangan kamu anggap Bapak Abraham itu orang yang cuman ke sono kemari. Enggak mungkin orang kalau cuman ke sono kemari, apalagi nggak jelas terus bisa berinteraksi dengan Raja Mesir, nggak mungkin. Itu pahami dulu tuh. Dan nggak mungkin seorang raja mengasih cenderamata itu sembarangan, karena cenderamata itu cermin dari gambaran dari yang memberikan. Dia lambang kegagahan yang memberikan. Maka kalau yang diberikan tuh mesti melambangkan kegagahannya. Nggak mungkin budak kok diberikan, otakmu goblok. Cuma kan aku mengikuti kerangka berpikir mainstream. Oke lah, budak. Terus kalau budak mau apa lu? Al-Quran itu semangatnya menghapuskan perbudakan. Ini perbudakan dalam perspektif antropologis. Sedangkan Al-Quran itu side effect dari masalah sosial yang disebabkan oleh peperangan. Itu dulu pahami, ya. Berikutnya kita lari ke sini bahwa Gad, Aser, dan Naphtali itu anak dari seorang ibu yang budak, tetap aja dianggap sebagai Bnei Israel. Sekarang mau apa? Tentang Ismail mau apa lu? Lu mau bilang itu bapaknya budak gitu? On goblok, baca Alkitab kan serius. Sekarang kalian tahu kan kenapa aku harus ini sebetulnya 2 tahun yang lalu sudah aku jelaskan. Cuman aku bikin refreshing dulu, di samping banyak yang junior di sini kan juga memperjelas posisinya. Sekarang kalau Bunda Hajar itu budak terus mau apa? Apa lu kira terus Kanjeng Nabi Ismail itu tidak punya hak keturunan dari Bapak Abraham? Otak itu dipakai, ya.
Oke, sudah ya, kita lanjutkan sekarang kajian kita. Sebetulnya diskusi ini tuh enaknya dengan teman Yahudi karena itu kitab mereka. Kalau dengan teman Kristen kan mereka tidak punya otoritas atas kitab itu. Ya, mereka kan ngambil kitabnya orang Yahudi. Tapi ngambil pemahamannya dengan pemahaman Kristen. Itu masalahnya. Padahal Kanjeng Nabi Isa, Yesus itu mengatakan, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Itu mbok ya diikuti gitu loh. Orang Yahudi itu Sema, O Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sudah ikuti orang Yahudi. Otakmu nggak usah macam-macam. Yang Tuhan dibagi jadi Ausia lah, dibagi menjadi apa lagi itu? Zat lah, tetek bengek lah. Orang Israel tidak pernah membagi-bagi seperti itu. Kitabnya diambil tapi pemahamannya sudah nggak ngikuti orang Yahudi tapi ngikuti orang pagan. Ya, gimana? Seharusnya ya ikuti kata-kata Yesus. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nggak ada orang Yahudi membagi. Coba tanyain orang Yahudi, tahu nggak mereka apa itu hipostasis? Apa itu ousia? Nggak ono. Ini nih pagan ini. Pagan kan. Ulangan 29 ya. Bagi kita, apa yang hanya Allah katakan saja. Yang tidak dikatakan itu hanya milik Allah. Allah mengatakan dia ehad, gak usah dibagi yang model gini lagi. Ini kan pagan. Jadi kitabnya orang Yahudi diambil, tapi kerangka berpikirnya pagan. Gitu. Misalnya, tapi tidak semua ya, tidak semua. Karena dalam internal kekristenan sendiri, dalam konsep teos itu, meskipun sudah berusia berapa abad dari Kanjeng Nabi Isa atau Yesus sampai sekarang, itu tetap mereka nggak ketemu. Ada yang Oneses, ada yang Unitarian, ada yang Tritunggal. Dari situ aja kan kita bertanya mana yang benar. Terus mau ngomong gue pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Karena tiga-tiganya ini nggak mungkin semuanya benar. Terus mau ngomong gue pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong. Selesaikan dulu ini. Mana yang benar? Oneses kah? Kalau Oneses benar berarti Tritunggal dan Unitarian itu amblas neraka. Begitu juga sebaliknya. Ya, ini sebetulnya diskusi kita ini akan menarik. Kita kan perlu tahu bagaimana cara pandang teman-teman saudara tua kita Yahudi ya tentang Nabi yang akan datang itu. Kalau dari teman-teman Kristen ya cukup didengar aja lah ya. Orang mereka juga nggak taat pada kitab orang Yahudi kok. Itu kan perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Diambil sama mereka. Gitu, ya. Oke. Ini sudah ya. Ini sudah. Budak juga sudah. Kita kembali ke ulangan ya. Yang kemarin ayat-ayatnya sudah aku jelaskan kepada kalian semuanya. Ulangan 18, 15, 18, 18. Itu menjadi starting point kita. Ya. Oke, sebelum ke sana aku bacakan dahulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mas Isdianto, alhamdulillah Gus Sidam Manik hadir. Nyimak kajian, tetap setia menunggu kajian selanjutnya seri yang ke-10. Sekarang 11, Mas. Ya. Sekarang 11, salah ketik ini, untuk menuntut ilmu. Oke. Semoga sehat selalu, Gus. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Bentar, ini aku takutnya salah baca ini.
Yang seri ke-10 ya. Seri yang ke-10. Kenapa dia lemot ini tuh? Nggak mau buka. Oke, seri yang ke-10 ya. Tadi Kang Mas Isdianto sudah, sekarang Mas Yoyo. Assalamualaikum, alhamdulillah Jember hadir ngaji Tuan Guru. Mantap sekali pencerahannya. Semoga Tuan Guru selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam juga untukmu. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu nyimak, siap pasang otak. Pasang otak. Fokus agar bisa mencerna kajian Tuan Guru. Salam Isra semua, semoga kita selalu dalam ridho Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kang Nurkolis, alhamdulillah berbes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim, alhamdulillah Tangerang hadir. Salam Isra, semoga sehat selalu dan memperoleh rezeki yang barokah. Kang Ilham Perdana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Meti, Solo hadir nyimak kajian menjelang subuh. Waduh, jadi dia nontonnya setelah Qiyamul Lail mungkin. Salam Isra juga untuk semua keluarga di Solo. Penghobi Borneo ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samarinda nyimak. Argumentasi ini saya pakai diskusi sama teman Gus, dan harus fair, menundukkan satu meja yang sama. Mantap. Artinya mainstream pasti berat menerima tentang menyikapi soal Habib. Bagi saya keturunan Nabi Muhammad tidak ada karena telah wafat. Juga putus di anak perempuan. Alhamdulillah sudah saya pahami di kajian Gus beberapa tahun lalu. Salam Isra juga untukmu. Alhamdulillah sudah paham ya. Memang itu sudah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke. Aku tegaskan lagi ya, secara humanis ya tentunya aku tidak keberatan misalkan ada orang dipanggil Habib gitu ya, dan dia merasa senang. Apa susahnya sih menyenangkan orang yang nggak ada jeleknya? Nggak apa-apa, panggil aja Habib siapa gitu ya. Tapi secara humanis seperti itu, secara sosialis seperti itu. Kalau secara akademis lain lagi, aku tidak mengakui bahwa Habib itu ada kalau itu diartikan keturunan Nabi. Sudah kita bahas tadi kan, keturunan itu hanya diambil dari garis laki. Justru kalau kita mengambil hikmahnya, kenapa putra-putra Kanjeng Nabi itu diwafatkan di usia dini, itu supaya tidak ada nanti kesombongan dari keturunan. Ya. Seperti yang insya Allah Isnain baru kita kembali lagi membahas tentang benarkah malaikat dan iblis itu diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Iblis tidak mau kan karena kesombongan keturunan, kesombongan asal usul. Ya, jadi dia tidak mau sujud gitu. Ya. Padahal Al-Qur'an sudah bilang yang membedakan kita adalah takwanya. Ya, Kan'an itu meskipun bapaknya Nabi dan itu F1 dari Nabi Nuh tetap aja kafir kan gitu. Ya, tapi aku garis bawahi sekali lagi, kalau dalam hubungan sosial aku tidak ada masalah manggil orang. Kalau di Habib ya suka dipanggil Habib, merasa senang, merasa dihargai, merasa dihormati, ya panggil saja Habib, nggak ada masalah. Ya, oke. Berikutnya Kang Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Terima kasih, jangan lupa tugas kampus. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang, udara malam ini sejuk tanpa hujan. Mantap. Kang Mas Hermas Edison dari Kalteng. Terima kasih Kang Mas. Salam Isra untuk semua keluarga di Kalteng. Dilanjutkan MBR. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Waalaikumsalam. Izin bertanya, maaf Oot. Waktu itu Gus pernah membahas tentang dilarangnya menambah firman Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah Nabi Yosua bisa dibilang sesat juga Gus? Karena dia menambah beberapa ayat dalam kitab terakhir Taurat atau Perjanjian Lama Gus. Karena dia menambahkan ayat yang secara jelas Nabi Musa telah wafat. Itu jelas Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kamu mensertakan ayat yang belum ditambahnya itu begini.
nanti ayat yang ditambahnya itu ini, tambahannya ini. Itu aku lebih enak menjelaskannya. Kalau begini aku kurang bisa menangkap duduk permasalahannya mana, karena material yang kamu tanyakan nggak kamu sampaikan gitu ya. Tapi aku coba akan memberikan tanggapan sejauh aku mampu menangkap apa yang kamu maksud ya. Karena ini pertanyaannya pertanyaan mentah gitu loh, nggak jelas. Harusnya kalau ditambahkan awalnya gimana, tambahannya gimana gitu, sehingga kita bisa mendiskusikannya. Jadi ini aku probability juga. Apa begini, itu di ulangan ya. Sebentar. Kitab ulangan itu kan berhenti di 34:12. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Musa itu telah mangkat, telah wafat. Ya. Nah, terus di bawahnya ada Yosua. Apa itu yang kamu maksud ya? Terus Yosua itu menambah mengurangi begitu ya. Ya sekarang kita tidak tahu posisi Yosua itu kan sebetulnya murid kesayangannya Kanjeng Nabi Musa. Apakah dia juga nabi atau apa? Ini yang kita harus tahu. Makanya kan aku bilang diskusi ini akan lebih menarik kalau kita punya teman Yahudi. Kalau teman Kristen nggak bisa. Ini bukan kitab mereka kok. Mereka kan cuma ambil aja dan ambil semuanya. Mereka tidak punya otoritas. Ini karena ini kitabnya orang Yahudi gitu. Jadi kita ingin tahu kalau menurut orang Yahudi Yosua itu sama misalkan seperti Yeremia gitu ya. Ya, dia nggak bisa dikatakan menambahkan mengurangi, artinya dia juga dapat wahyu gitu loh. Ya. Ini sejauh yang aku bisa tangkap ya, karena pertanyaanmu itu masih ngambang gitu ya. Kecuali ini ayat awalnya, ini ayat yang sudah ditambahkan, nah, gitu enak. Oke, mungkin kurang memuaskan jawabannya, tapi itu yang bisa aku berikan. Ya. Berikutnya, Kang Mas Anto Double Shop. Alhamdulillah Indramayu hadir nyimak selalu, langsung share di grup linku. Mantap. Terima kasih atas kesediaannya men-share link-link kajian di channel dakwah ini, dan semoga itu tercatat menjadi amal soleh bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah meskipun hanya men-share link-link kajiannya. Ya, terima kasih, dan semoga teman-teman lain bisa mencontoh apa yang bukan meniru ya, mencontoh. Levelmu itu kalau sudah ngaji sama aku jangan meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Kang Mas Anto Double Shop. Oke, matur nuwun, salam Isra semuanya. Kang Abdul Qadir DJ telah sepekan gulita. Waduh, ini PLN harus turun tangan ini. Kenapa bisa begitu ya? Madura hadir setelah nyala lampu 21.00 benderang kembali. Islam rasional, kasihan teman-teman kita. Oke, terima kasih Kang Mas Abdul Qadir DJ yang ada di Pamekasan. Berikutnya Freedom. Data tambahan Hagar. Bunda Hajar keturunan anak Raja Maghreb bangsa Kan'an. Ayahnya bernama Dul Ars. Kerajaannya kecil, dihancurkan Raja Mesir karena ayahnya menentang kekejaman Raja Mesir yang zalim. Hajar ditawan Raja Kipti Mesir, rajanya bernama Amr bin Amru Al-Qais bin Ma'ilun. Referensi buku Siti Hajar, penulis Enoch Hendra S1 Win S2 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Salam Isra Pak Guru, salam Isra juga, dan terima kasih atas data literasinya ya. Berarti Buddha enggak? Ya tentunya ada yang nggak setuju dengan sejarah ini, tidak ada masalah ya, kamu harus cari literasi lain, sejarah lain gitu ya. Oke, berikutnya siapa ini? Soleha kita Rini nomor
nomor satu dia. Denmark hadir Gus. Oke, terima kasih untuk soleh kita hari ini, ibu guru kita ya, yang cerdas ini, yang selalu sigap ya dalam kajian-kajian ini ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Demak. Oke, matur nuwun untuk soleh kita ini. Kemudian Kang Mas Hermana Natawijaya turnuhun salam Isra juga ya dari aku. Kang Irfan Al Akbar ngalam setia nyimak sehabis Isya. Mantap. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Ngalam. Berikutnya Kang Samsul Yatim dari Pandaan. Oke, gelar tikar dan salam Isra ya. Saya muslim sejak ceprot, merasa aneh saja kalau ada narasi Nabi Yakub bergumul dengan Allah. Maaf, mendengar saja sudah mau ketawa, apalagi ketika panjenengan bincang santai dengan Mas Ricci sang mu'alaf dari Banyuwangi dulu. Masih ingat juga ya saudara kita Kang Samsul Yatim ini ya. Narasi yang dibangun sangat kocak. Allah dipiting, saya nggak bisa nahan tawa. Maaf tapi ini lucu. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Samsul Yatim ya, begitu ya. Makanya aku bilang kita perlu ketemu teman kita Yahudi, gimana cara memahami ayat ini ya. Kalau dikatakan bahwa itu malaikat Allah, kasusnya sama seperti yang kemarin. Kalau itu malaikat tetap aja nggak rasional. Masa malaikat bisa dikalahkan dengan manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, hal itu hampir sama apa yang dialami oleh Bapak Abraham. Itu Tuhannya datang melawat. Ya, bagaimana bisa Tuhan datang melawat? Karena melihat aja mati. Yo. Maka terus ditafsirkan itu namanya malaikat Tuhan, gitu. Ya, oke. Kang Gurem Enrukem Raja Coas mari udan nyima. Malang Batu diguyur hujan terus. Oke, nus matur nuwun Sam Gurem Enrukem ya. Sudah aku baca semua komen yang masuk dan kita lanjutkan ke kajian kita. Oke. Aku akan jelaskan sekarang kitab Ulangan. Berat. Tapi faktanya begitu kok. Ya. Ulangan. Ya. Pelan-pelan aja ya. Kamu perhatikan Ulangan 18, 15 cap gotun. Kalau 15 itu cap gotun. Itu bahasa Cina. Kalau ada bilang cap gotun itu berarti 15. Ya. Aku dulu tahun 70-an paling seneng nonton, kalau kami bilang Cina Ngamuk. Masih zamannya, nggak tahu kamu kenal nggak? Ada Wang Yu, ada Pusen, ada Chin Quan Chin, ada Chen Quan Tai. Banyak bintang-bintang dulu. Ada Tilung. Yang aku pernah bilang kemarin, contohnya sujud itu kalau kita nonton film Cina Ngamuk yang kolosal. Itu kalau sujud kepada raja itu benar-benar sampai jidatnya itu nempel ke tanah. Ya. Aku film itu suka, film Cina suka, film India juga suka. Kamu tanya bapakmu, siapa itu Hema Malini? Kalau bapakmu suka film India. Siapa itu Helen? Ya. Itu era-eraku. Nanti ada Dharmendra, Jatrendra, Rajesh Khanna. Ya, terus nanti ada film yang populer Sati Meri Sati. Oke, kita kembali ke sini. Apa katanya? Nah, ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa atau Moses yang punya perikop bertajuk bertenung dan bernubuat. Maka kita akan masuk ke nubuatnya. Apakah nubuat itu? Nubuat itu beritanya turun sekarang tentang peristiwa yang akan datang. Nah, itu aja gampangnya gitu. Kalau disebut ramalan bisa nggak? Ya. Masa Allah meramal? Masa Allah, kan Allah Maha tahu, masa diramal gitu ya. Ya sudah pakai istilah aslinya aja, nubuah gitu aja ya.
peristiwanya itu masih belum terjadi, tapi informasi beritanya sudah disampaikan kepada kita sekarang. Nah, itu nubuat. Ya. Begini katanya. Le, tolong kamu ini deh ya. Yang 15 ini ya. Yang 15 ini. Bapak cari kan. Ini apa ini? Ini 15. Ya. Oke, baca. Seorang. Sebentar. Ini matanya yang nonton supaya ngerti. Oke. Seorang nabi. Nih, gue bikin besar nih. Merah. Oke. Dari tengah-tengahmu. Dari tengah-tengahmu. Dari antara saudara-saudaramu. Dari antara, lihat ini, saudaramu sama seperti aku. Sama seperti aku akan dibangkitkan. Sebentar. Bangkitkan ya. Bagimu oleh Tuhan. TU-nya besar semua ya? T-nya besar. Nah, ini masalah lagi nih. Masalah terjemahan. Biasanya dia, karena ini merujuk ke Yahweh, harusnya T besar, U besar, H besar, A besar. Kalau ini T-nya doang yang besar. Gini dia, Tuhan. Gini. Ya. Allahmu absar. Oh, ada Allahnya dia. A, L-nya kecil. Yang besar coba A-nya aja. Tuhan Allahmu. Oke? Dialah yang harus kamu dengarkan. Lihat itu. Dia lah yang harus kamu dengarkan. Apa? Titik. Ya. Titik. Titik, koma. Nanti ini bisa menjadi masalah. Ya, nanti kita bicarakan di ulangan yang ke-30-an, 31 kalau nggak salah. Lihat ini. Kita sudah baca ya, dan sudah kita diskusikan di seri-seri awal. Ini seri ke-11 ya. Seri-seri awal dari kitab Yohanes itu yang dicari orang Israel itu 3. Ya, 1 ya. 1 yang dicari itu adalah Mesias. 2 Elia. 3 Nabi yang akan datang. Masih nampak ini, Le? Nah, ya, perhatikan. Ya, ada 3 yang dicari, ya. 1 Mesias, 2 Elia, 3
Perhatikan, nabi yang akan datang. Ini semua ini sudah dinubuahkan di perjanjian lama. Kalau kamu baca bukuku yang Bible menjanjikan Islam benang merah agama Samawi, itu rinci itu. Ini semua tergenapi. Ini semua tergenapi. Kalau nggak tergenapi, bagaimana kewibawaan Musa ketika dia mengatakan di dalam Ulangan 18:15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dia ngomong sama namanya itu, kalau nabi ya pengikutnya, umatnya, ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia, nabi itulah yang harus kamu dengarkan. Pertanyaannya, kalau hitunganku ya, kalau salah tolong dikoreksi, itu dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa itu 7 abad setengah loh. 750 tahun. Beritanya itu sudah turun. Ya, ini kita abaikan dulu ya. Mesias ya, Elia ya. Kita fokus ke nabi ini dulu. Sudah turun. Dan ciri khas orang-orang Yahudi, notabene Israel, mereka tidak gampang percaya. Itu sesuatu yang sebetulnya bukan nilai negatif itu. Itu nilai positif. Saking aja ustadz-ustadz geblek kalau ada ngisi kajian terus ada mustabiknya tanya, dilarang-larang, dimarah-marah. Jangan tanya-tanya seperti orang Yahudi saja. Itu kan geblek itu. Justru ketidakgampangan orang Yahudi untuk menerima, maka dia perlu bertanya, itu positif. Yang jadi masalah kalau sudah dikasih tahu nggak mau tahu, nah itu bajingan. Gitu loh. Jadi kalau kamu nanti ngisi kajian diundang, ada yang tanya, selama pertanyaannya itu masih tidak oot, kalau oot kamu punya otoritas, kamu jawab atau tidak. Selama masih nyambung, ya biarin saja, kasih kebebasan. Jangan terus ngomong, ini banyak tanya seperti orang Yahudi saja. Ya, ini keistimewaannya orang Yahudi itu banyak tanya. Karena kenapa mereka bisa bertanya? Engkau kan nabi yang akan datang? Coba, ya. Coba kita kembali ke Yohanes awal itu ya. Yohanes awal ya. Di Injil Yohanes ya. Nih ya, aku bacakan. Ini sebetulnya sudah kita selesaikan di seri awal, tapi supaya lebih mantap lagi. Kan begini, 21-nya ya, Yohanes 1:21. Lalu mereka bertanya, kan? Bertanya lagi. Kalau begitu siapa engkau? Elia. Dan ia menjawab, ya, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Bukan. Tadi dibilang kau Mesias? Bukan. Elia? Bukan. Dan engkau nabi yang akan datang? Bukan juga. Pertanyaannya, nah, aku lanjut lagi ke bawah ya. Ke yang nomor 25 dari ayat 1 kitab Yohanes Injilnya itu. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Kemarin sudah aku jelaskan tentang baptis. Makanya kajian kita sampai 11 seri belum selesai, karena dia akan menjalar kemana-mana. Aku harus menjelaskan tentang saudara, tentang budak, tentang hierarki keturunan, tentang baptisan, supaya nggak ada lagi yang tanya, memangnya Nabi Muhammad membaptis? Ya namanya nggak baptis lah ya. Dan baptis itu juga bukan bahasa Ibrani. Jadi jangan terlalu kuper lah, otak itu diasah dikit dengan kecerdasan ya. Kemarin kan hadisnya ada 3 aku sertakan. Dan pengikut-pengikut Toriko ada yang masih pakai itu. Kalau mau masuk
Iya, kalau bahasa kita ya gampangnya dibaptis juga. Disuruh kongkong karena adik buleku itu, jadi aku manggilnya Pak Le itu. Pernah ikut, nggak tahu ikut toriko apa. Itu disuruh kumkum. Ya di dalam kolam gitu. Ya. Tapi yang namanya bukan baptis ya. Jadi baptis itu ada dua perspektifnya. Satu, mengajak orang sebagai pertanda masuk ke dalam kelompoknya. Nabi itu kan dakwah. Dakwah itu kan mengajak, bukan mengejek. Kalau mengejek itu bajingan. Itu nggak usah dilayani itu. Monyet itu. Nabi itu mengajak. Masuk ke dalam jalan yang dia tawarkan, jalan Islam. Maka baptis itu juga mengajak. Masuk dalam kelompoknya, kelompok para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan dosa, pertobatan yang sudah kita bahas kemarin. Gitu ya. Makanya kan jadi masalah kalau Yesus itu menebus dosa, alasannya karena dia manusia tidak pernah berdosa, itu bertentangan dengan fakta. Karena dia dibaptis di Sungai Yordan itu dalam kerangka menghapuskan dosa. Itu rasional banget. Setiap kita itu berdosa, terlepas besar kecilnya dosa, tapi kan tetap aja punya dosa gitu loh. Jadi meruntuhkan sebuah apologetik yang mengatakan Yesus manusia tanpa dosa. Tidak ada. Ya. Oke. Kenapa orang Yahudi itu kok bisa tahu? Bisa bertanya-tanya, kau Nabi yang akan datang? Kau Nabi yang akan datang? Gitu. Seperti waktu Kanjeng Nabi diskusi itu kan. Kan orang Yahudi juga, wah ini kok otaknya cerdas banget. Ya Nabi masa goblok? Nabi ya cerdas. Nggak ada Nabi goblok. Cara Nabi itu batona ya. Dia ngirim utusan. Coba kau tanya dia. Dites. Hukum apa yang paling utama? Dijawab sama Kanjeng Nabi Isa sama Yesus. Dan semua mengakui. Benar sekali katamu guru. Bahwa dia itu Esa. Bukan benar sekali katamu guru bahwa dia itu Tritunggal. Enggak pernah ngomong gitu. Kamu cari ayatnya enggak ada. Oke, pertanyaannya, kenapa orang Yahudi tahu? Karena 750 tahun yang lalu, kalau hitung-hitungan sejarahku bener loh ya, nanti kalian dapat informasi lain beda sedikit ya nggak masalah. Berapa tahun jarak dari Kanjeng Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Isa? 750 tahun yang lalu menurut hitunganku sudah dinubuahkan lewat Kanjeng Nabi Musa bahwa akan ada nabi yang akan datang. Oke. Jelas. Sudah dinubuatkan. Ini yang mengatakan siapa? Kanjeng Nabi Musa. Sosok yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi karena itu nabi mereka. Ya. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Jadi hukumnya harus sih. Hukumnya itu harus. Ya. Ini hukumnya itu harus. Ya. Oke. Waktunya sudah tidak mendukung lagi. Besok kita lari ke ayat berikutnya ya. Yang penting ini juga belum selesai. Nanti aku akan jelaskan saudara-saudaramu itu apa maksudnya ya. Tapi setidaknya kamu sekarang ngerti. Kenapa orang Yahudi itu kok tanya, engkau kan nabi yang akan datang? Ya jawabnya ini, karena sudah diinformasikan sama nabi mereka 750 tahun yang lalu. Seorang nabi loh ya, nabi. Bukan Mesias, bukan Elia, nanti ada lagi itu sendiri. Nabi. Jadi siapa yang bisa memenuhi kriteria ini? Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Ya step by step, yang penting kalian paham lah ya. Dan nanti bisa menyampaikan kepada siapa saja ya.
pada siapa saja yang bisa kamu ajak ngaji, kamu ajak diskusi gitu ya. Sampaikan saja. Kamu hanya menyampaikan, bukan menjadikan dia menerima atau percaya terhadap apa yang kamu sampaikan. Enggak. Kita tidak punya kuasa otoritas atas orang lain. Kewajiban kita hanya menyampaikan, gitu ya. Kanjeng Nabi juga begitu. Diingatkan sama Allah, tugasmu itu hanya menyampaikan, kamu tidak punya kuasa atas orang-orang itu. Setelah kamu sampaikan sudah, menerima monggo, enggak juga enggak masalah, gitu. Ya. Oke, pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Qur'an untuk membangun bingkai keimananmu menjadi bagian-bagian terindah dalam hidupmu sampai nanti kelak menutup mata. Tetapi aku ingatkan ya, jangan pernah lupa, tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ada perbedaan, bawa ke meja diskusi, karena di atas meja diskusi kita bisa membedahnya sehingga tidak ada rasa ketersinggungan. Ya, oke, itu dari aku ya. Dan selanjutnya ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki barokah, kesehatan yang prima. Ya, aku tutup dengan salam penyemangat belajar kita, salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.